Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semangat ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita itu berdoa. Nah, supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, ilmunya itu bisa bermanfaat. Berdoa kita bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen nih. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rabiatul Hayriyah Ada, Bu. hadir. Hadir semua ya anak-anak Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, Ibu mau nanyakan ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang metamorfosis ya. Ya, Bu. Kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Hari ini materi kita yaitu siklus hidup pada makhluk hidup. Sebelumnya, coba anak-anak nanti di sini mengamati video yang sudah Ibu berikan ya. Anak-anak mengamati video dari YouTube yang sudah Ibu berikan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dan jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Baik, tadi kan Ibu sudah mengirim linknya pada anak-anak Ibu. Nah, sini Ibu akan menunjuk salah satu dari anak-anak Ibu semua untuk memberikan argumentasinya dari link yang sudah Ibu berikan tadi. Hayriyah, coba maju ke depan untuk menyampaikan argumentasinya pada teman-teman. Tolong anak-anak Ibu semuanya perhatikan teman-temannya yang maju di depan ya. Daur hidup hewan, tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, yaitu tanpa metamorfosis dengan metamorfosis. Iya, tepuk tangan buat Hayriyah. Ya, sudah memberanikan diri untuk maju ke depan. Nah, jadi sini akan Ibu jelaskan kembali tentang apa itu tahap metamorfosis dengan metamorfosis. Jadi yang kita lihat dari video tadi dapat kita memberikan sebuah argumentasi kita, bisa kita mengerti tentang isi dari video, yaitu daur hidup hewan, yaitu tahap perubahannya yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, yaitu tanpa metamorfosis dengan metamorfosis. Metamorfosis itu adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan. Nah, sedangkan yang daur hidup tanpa metamorfosis ini, yaitu pada hewan tanpa metamorfosis itu hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, untuk daur hidup metamorfosis yaitu ada metamorfosis sempurna. Nah, jadi daur hidup dengan metamorfosis itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Nah, jadi untuk metamorfosis sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, jadi di sini Ibu sudah memberikan sebuah contoh, yaitu tentang apa ini? Metamorfosis sempurna. Contohnya dari metamorfosis sempurna itu yaitu kupu-kupu. Nah, karena kupu-kupu di sini termasuk dari metamorfosis sempurna. Adapun tahapan-tahapannya dalam daur ulang dari sebuah telur. Jadi kupu-kupu yang siap bertelur itu mencari tanamannya, mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan si telurnya ini. Nah, jadi kupu-kupu itu bertelurnya di atas daun ini. Nah, telur kupu-kupu, terus yang pertama ini telur kupu-kupu menetas, yaitu mengeluarkan sebuah larva. Larva itu adalah ulat, ya ulat. Nah, setelah itu kepompong akan menetas. Nah, jadi sini akan menjadi sebuah kupu-kupu dewasa. Jadi ini adalah siklus metamorfosis kupu-kupu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis pada kecoa ini contohnya Ibu berikan sebuah gambar metamorfosis tidak sempurna, yaitu contohnya apa ini? Binatang kecoa, Bu. Iya, dari binatang kecoa ini, yaitu kecoa juga metamorfosis tidak sempurna atau sederhana karena hanya melalui tiga tahapan, yakni dari ada telur, ada limpa, dan ada imago. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh tentang daur hidup pada ayam. Nah, daur hidup ayam ini Ibu mencontohkan yaitu ayam ini merupakan. Nah, daur hidup ini merupakan proses siklus kehidupan suatu binatang dari tahap telur atau dilahirkan hingga dewasa, masukkan masa kawin dan memproduksi generasi, sehingga siklus akan terulang kembali. Nah, jadi untuk daur hidup ayam itu proses pertumbuhan ayam dan telur yang menetas. Telur yang menetas selanjutnya tumbuh memasuki tahap anak, dan ayam yang ukuran yang masih kecil berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik serta warna bulu pada si ayam tersebut. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan bertanya nih, memberi pertanyaan buat anak-anak Ibu semua. Kalian itu di rumah memiliki hewan peliharaan? Ada? Ada, Bu. Ada. Kucing. Nah, hewan peliharaannya mempunyai anak? Punya, Bu. Ya. Nah, terus tahapan pertumbuhan hewan yang kamu miliki melihat dari kucing itu bagaimana? Awalnya bagaimana pertumbuhan pada si kucing? Jadi kucing itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, karena kucing itu melakukan proses berkembang biak dengan cara melahirkan, sehingga kucing termasuk hewan vivipar juga. Nah, untuk pelestarian hewan ini oleh pemerintah, yaitu dengan cara membuat suaka marga satwa, membuat cagar alam, inseminasi buatan, membuat kebun binatang, dan penangkaran. Jadi itu adalah pelestarian pada hewan. Di sini Ibu akan memberikan sebuah LKS kepada siswa. Ibu sudah memberikan linknya di grup WhatsApp kita. Nanti anak-anak mengerjakan itu ya, yang sudah Ibu kirimkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, di sini Bu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan gambar kerja peserta didik. Ini adalah LKPD yang sudah Ibu bagikan linknya di grup tadi ya. Nah, cara penggunaannya
Di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan kegiatan, dan ada langkah kegiatan. Langkah kegiatan ini kita berdoa sebelum mengerjakan. Di kegiatan 1, pilih jawaban yang paling benar. Di kegiatan 2, 3, dan 4, peserta didik mengurutkan siklus makhluk hidup dengan benar. Di kegiatan 5, peserta didik membuat slogan pelestarian makhluk hidup. Nah, di kegiatan 1 ini, siswa harus mengisi namanya. Misalkan Desi Fitriani, kelas 4B. Nah, ketika sudah mengisi, anak-anak pilih salah satu jawaban yang paling benar dengan mengklik huruf A, B, C, ataupun D di bawah ini. Misalkan nih Ibu, ini sembarang aja ya, Ibu contohkan. Nah, ini mengklik, kita klik, ini kita pilih jawaban yang benar. Nah, kegiatan 2, 3, dan 4 itu sama, yaitu kita menarik, mencocokkan. Nah, kita cocokkan. Kita cocokkan semuanya. Ini contoh aja ya. Nah, begitupun di kegiatan 3. Nah, adapun di kegiatan 4 ini sama seperti kegiatan sebelumnya. Kalau sudah, nah, anak-anak di sini harus membuat slogan yang sudah Ibu buat. Ini contoh dari slogan yang sudah Ibu buat. Nanti anak-anak bikinnya berkelompok. Nah, untuk slogan ini Ibu mengerjakannya di Canva. Anak-anak boleh mengerjakannya di kertas karton. Kalau sudah, kita pencet finish. Nah, tulis nama kita tadi. Nah, ini kelasnya kelas 4B. Pelajarannya IPA. Nah, nanti bakalan keluar nilainya di sini. Nah, selesai. Nah, dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, jadi kita simpulkan tentang metamorfosis itu merupakan transformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada beberapa jenis hewan. Salah satu hewan yang melalui metamorfosis adalah kupu-kupu, serangga dengan sayap berwarna-warni. Nah, sedangkan adapun tahap metamorfosis yang dilalui kupu-kupu yaitu telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk jenis metamorfosis sempurna tadi, contoh-contoh hewannya yaitu ada kumbang, ada lalat, ada semut, ada lebah, kupu-kupu, ada kutu, dan ada laucewing. Nah, itu nama hewan juga. Nah, adapun metamorfosis tidak sempurna, contoh hewannya ada kutu daun, jangkrik, belalang sembah, kecoa, rayap, capung, dan kutu rambut. Nah, jadi itu adalah proses siklus hidup makhluk hidup pada hewan. Tadi tidak ada pertanyaan.
Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Tadi sudah Ibu berikan LKM link untuk anak-anak menjawab soal dan juga anak-anak membuat slogan tentang pelestarian hewani adalah slogan yang sudah Ibu bikin. Ini slogannya. Nanti anak-anak berkelompok membuat slogan. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan adanya pembelajaran ini kita bisa melestarikan hewan langka dan jangan sampai kita berburu hewan liar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.